Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya perlu kita optimalkan kembali seluruh nikmat-nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, kita jadikan sebagai pondasi untuk membangun amal-amal unggulan kita. Dan sekalian, kalau kita kemarin mengkaji kaitan dengan makna apa itu al-hijratu secara zahiriyah wa batinnya atau hakikiyah wa maknawiyah, kita tahu bagaimana orang itu melakukan hijrah itu, dan yang sudah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mungkin saat-saat ini juga ada sebagian umat Islam yang hijrah dari negaranya ke negara yang lainnya. Ini juga banyak sekali, wabil khusus dari saudara kita Muslim yang dari Arab yang hijrah ke Eropa dan juga ke Amerika. Sejak zaman dulu sudah melakukan itu. Bahkan disebutkan oleh seorang Ustadz Dr. Thaha Jabir dalam kitabnya Tajribati fi Ma'hadi Al-Alami Il-Fikri Al-Islami, ada 58 halaman. Beliau mengatakan sejak tahun 1949 sampai 1961 itu banyak sekali umat Islam, orang-orang Islam yang hijrah ke sana. Bahkan disebutkan ada 43.000 yang mereka kebanyakan adalah muhandis, insinyur, ya. Dan juga ada 11.000 sebagai dokter yang hijrah ke sana. Bahkan tahun 66 sampai 77 itu tercatat, kata beliau 109.000 lebih. Entah itu ahli kimia, ahli mungkin kedokteran, dan juga ahli-ahli yang lainnya. Ini terjadi juga. Itu juga makna al-hijrah itu. Meskipun dalam hadis dikatakan la hijrata ba'dal fath. Kenapa? Kondisi negaranya yang tidak ada kenyamanan, keamanan, bahkan tidak ada kebebasan berpikir dan sebagainya. Sebagian umat Islam hijrah dari negaranya, khususnya Lebanon, kemudian juga Irak, kemudian juga Mesir khususnya juga. Banyak sekali yang mereka pindah ke sana. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita hijrah itu dengan niat kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi azza wa jalla, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa pahalanya. Ini keutamaan orang berhijrah fi sabilillah. Yang pertama dikatakan mereka adalah orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Ini mukmin yang hakiki dikatakan oleh Al-Quran. Ya, ini yang pertama. Ada dalam surat Al-Anfal. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang beriman haqqa, sesungguhnya
Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia punya keimanan, kemudian dia siap melakukan hijrah. Ya, apalagi dua-dua makna bisa kita lakukan itu saat ini. Al-hijrah adh-dhuriyah wal ma'nawiyah. Dan juga melakukan perjuangan fisabilillah. Dikatakan Al-Quran, ulaika humul mu'min haqqan. Mukmin-mukmin yang sesungguhnya. Ya sekalian, dalam ayat yang lain dikatakan, yang kedua adalah orang yang melakukan hijrah itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Jadi bukan sebuah perjalanan yang biasa. Orang yang melakukan hijrah itu, entah itu namanya urbanisasi, ya, atau imigrasi. Selama yang kita lakukan lillah azza wa jalla, fi sabilillah. Dalam hadis kan disebutkan oleh Rasulullah, faman kanat hijratu, barang siapa yang hijrahnya ilallahi, kepada Allah wa rasuli dan rasulnya, fa hijratu ilallah wa rasuli, maka hijrahnya mendapatkan pahala di sisi Allah, ilallah wa rasuli. Kecuali hanya ketika kita hijrah hanya karena apa? Mencari rezeki saja gitu. Meskipun itu diperbolehkan, tapi kalau landasannya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah rezeki ada. Ya sekalian. Ini yang kedua, ya. A'dhamu darajatan indallah. Yang ketiga, ada sebuah fadilah, keutamaan ketika orang yang hijrah itu. Dia mendapatkan tempat, ada kenyamanan. Ya. Tempat beraktivitas, berkarya, mungkin lebih bebas lagi. Tidak ada tekanan. Nah ini. Seperti yang kita ceritakan kemarin, Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat untuk pindah ke al-hijrah kepada Habsyah. Ada sebuah kenyamanan hidupnya. Tanpa ada tekanan. Apalagi penyiksaan. Ini juga dikatakan Al-Quran, ketika orang yang hijrah itu dia mendapatkan muraghaman katsira, tempat yang luas. Artinya apa? Bisa beraktivitas secara bebas. Ya. Tentunya dalam konteks apa? Nilai-nilai al-Islam yang kita lakukan kan gitu. Dalam surat An-Nisa ayat 100, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillah." Dan siapa yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'atan. Dia akan mendapatkan di bumi itu, di tempat yang baru dari bumi ini, muraghaman katsira, tempat yang luas, muragham. Wa sa'atan, dan rezeki yang banyak. Ini juga dikuatkan dalam surat Al-Anfal. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Rizqun karim. Rezeki yang mulia. Allah memudahkan. Itu juga contoh ketika beberapa sahabat yang pindah dari Makkah ke Madinah. Khususnya ketika Rasulullah melakukan persaudaraan. At-ta'akhi di antara mereka, Al-Ansar dan juga Al-Muhajirun. Ceritanya Abdurrahman ibn Auf. Ada peluang berusaha, berkarya di sebuah pasar yang baru bagi orang-orang yang hijrah pada waktu itu. Meskipun ceritanya luar biasa ya. Sahabat Abdurrahman ibn Auf ini dengan sahabat Sa'ad ibn Rabi' yang asli Madinah, minal Ansar,
memberikan semuanya. Rumahnya setengah dikasihkan sahabat Abdurrahman ibn Auf, kemudian juga tanahnya juga dikasihkan kebunnya. Bahkan istrinya disuruh memilih. Luar biasa jemaah sekalian. Apa? Dampak ta'akhi, persaudaraan yang luar biasa. Tapi dikatakan, syukran, terima kasih saudaraku Sa'ad bin Rabi', tapi tunjukkan mana pasarnya di sini. Luar biasa. Ada sebuah apa? Peluang, sarana-sarannya yang dimana mendatangkan rezeki yang berlipat. Ya sekalian, selanjutnya orang yang hijrah itu akan diampuni dosa-dosanya. Lahum maghfiratun. Ini coba sekalian. Ini ditegaskan dalam surat Al-Anfal juga. Ya. Allah akan mengampuni dosa-dosa ketika mungkin sebelumnya kita melakukan hijrah itu. Ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita nggak bisa optimal dalam beribadah dan sebagainya. Dalam berkarya. Allah selalu Ghafurun Rahim. Dan terakhir adalah dengan hijrah kita termasuk orang-orang yang dikatakan sukses fid dunya wal akhirah. Surat At-Taubah ayat 20. Wa ulaika humul faizun. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan al-faizun, sukses, fauz fid dunya wal akhirah. Ini luar biasa jemaah sekalian. Artinya apa? Ketika kita melakukan hijrah, ya, kita mencari sesuatu yang lebih baik lagi, lebih berkah lagi dalam kehidupan kita ini. Ya. Ada sebuah fadilah yang diberikan Allah kepada kita, orang-orang yang melakukan hijrah ini. Ya, semoga kalau kita tidak melakukan secara fisik ya hijrah tadi, maknawiyah kita kuatkan kembali. Ya, dalam tahun ini 1452 ini kita bangun kembali amal-amal kebaikan kita untuk diri kita, untuk keluarga kita, masyarakat kita, dan juga bangsa dan negara. Sehingga ada sebuah keberkahan yang diberikan oleh Allah pada kita semuanya. Intinya ada keimanan yang kuat dan juga ada ketakwaan dengan amal-amal kita, amal-amal kebaikan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Demikian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.